Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmani India Kalyana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan merebaknya COVID-19 varian Omicron. Awal masuknya Omicron di Indonesia. Kasus pertama Omicron di Indonesia ditemukan pada Rabu 15 Desember, yakni kepada pekerja di Wisma Atlet berinisial N. N diketahui tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri sebelumnya. Dari hal itu bisa disimpulkan bahwa N tertular dari WNI yang datang dari luar negeri dan melakukan karantina di Wisma Atlet. Lalu ada perbedaan varian Omicron dengan varian Delta. Yang pertama, asal negara teridentifikasinya. Omicron itu berasal dari negara Afrika dan Delta berasal dari negara India. Yang kedua, tingkat penularan. Omicron itu 70 kali lebih cepat menular daripada Delta, dan juga COVID-19 varian Delta terbukti menyebabkan infeksi yang lebih parah dibandingkan varian Omicron apabila menyerang penderita yang belum divaksinasi. Yang ketiga, tingkat keparahan Omicron itu lebih rendah daripada Delta. Nah, gejala COVID-19 varian Omicron yang sering dirasakan penderitanya yaitu seperti nyeri otot, berkeringat, terutama di malam hari, demam ringan, kelelahan atau mudah lelah, dan masih banyak lagi. Nah, tapi beberapa gejala COVID-19 varian Omicron tersebut relatif berbeda dibandingkan varian Delta. Demam penderita COVID-19 Omicron itu relatif lebih rendah dan lebih ringan, serta tenggorokan biasanya hanya gatal dan tidak sampai nyeri, juga tidak mengalami anosmia atau hilangnya penciuman. Nah, Indonesia itu berada di level peringkat 40 dunia atas meningkatnya kasus varian COVID-19 varian Omicron ini. Nah, Omicron meningkat, namun ada jutaan orang yang melakukan pergerakan saat Nataru. Hasil survei Kementerian Perhubungan, ada 11 juta orang melakukan perjalanan antar kota pada liburan Nataru. Puncak pergi masyarakat liburan Natal itu terjadi pada 24 dan 25 Desember. Lalu tahun baru itu puncaknya pada tanggal 31 Desember. Nah, pulangnya itu pada 2 Januari 2022. Pemerintah itu menghimbau akan lebih baik tidak melakukan perjalanan yang tidak penting selama masa Natal dan tahun baru, dan juga menghimbau pengawasan di berbagai fasilitas transportasi hingga kawasan pariwisata serta penegakan protokol kesehatan. Lalu ada angka positif Omicron. Kementerian Kesehatan mencatat penambahan total kasus konfirmasi Omicron sebanyak 414 orang. Nah, dari 414 orang ini, sebanyak 50 orang dengan kasus transmisi lokal. Sisanya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Selain itu, kebanyakan dari yang terinfeksi Omicron, mereka yaitu yang sudah divaksinasi lengkap. Kasus penularan Omicron yang paling banyak itu berasal dari Turki dan Arab Saudi. Nah, saya ambil contoh kasus nih, yaitu keluarga selebriti Ashanti. Dari Kemenkes itu melaporkan terdapat 6 orang dari rombongan keluarga Ashanti yang terdeteksi COVID-19 setelah melakukan perjalanan ke Turki. Nah, viral terkait Ashanti tersebut terdeteksi Omicron belum bisa dipastikan, tetapi tetap dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah benar terpaparnya Omicron. Ashanti menegaskan dirinya saat ini sedang diisolasi di rumah sakit. Kabar baiknya dia belum merasakan gejala berat COVID-19. Ashanti juga sebelumnya pernah terpapar COVID-19 di awal tahun 2021. Nah, selanjutnya antisipasi pemerintah untuk membatasi penyebaran varian Omicron. Yang pertama, menggencarkan program vaksinasi. Tentunya itu terus dilanjutkan ya, program vaksinasi, dan bahkan akan diberikan dosis ketiga, yaitu vaksin booster. Yang kedua, memperbanyak tes WGS dan menggencarkan reagen PCR, SGTF, yang bisa memberikan marker atau indikasi dini apakah orang tersebut mengalami varian Omicron, seperti itu. Lalu yang ketiga, memberlakukan kebijakan perjalanan internasional. Nah, rincian kebijakan tersebut seperti pembatasan sementara atau perjalanan internasional yang berasal dari negara atau wilayah yang memiliki transmisi komunitas kasus Omicron. Yang kedua, pelarangan masuk bagi yang berasal atau memiliki riwayat perjalanan dari negara atau wilayah dengan kasus lokal Omicron. Namun untuk WNI tetap diperbolehkan masuk, tetapi dengan syarat melakukan wajib PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan melakukan karantina sebanyak 14 hari.
Nah, kedepannya itu untuk daftar negara yang dibatasi, pemerintah akan meninjau secara berkala sesuai dengan dinamika kasus Omikron di Indonesia dan juga di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.